Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Perikatan dan Jaminan yang beranggotakan saya sendiri Yolanda dan kedua teman saya Miranda dan Satria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang membahas tentang 3 materi. Yang pertama, prestasi, prestasi, resiko, dan overmatch. Yang kedua, pengertian perjanjian kontrak. Yang ketiga, unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, kita akan membahas tentang prestasi. Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Yang selanjutnya, syarat-syarat untuk memenuhi prestasi. Itu ada 4. Yang pertama, suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum. Yang kedua, prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan, orang tidak dapat mengadakan tuntutan. Yang ketiga, prestasi harus diperboleh oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang keempat, prestasi harus mungkin dilaksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Satria. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prestasi. Prestasi sendiri ialah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan di perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Debitur dikatakan prestasi apabila ia karena kesalahannya sendiri tidak melakukan prestasi atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tak boleh dilakukan. Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan prestasi, dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Akibat dari prestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Dalam hukum perikatan, risiko diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa benda seperti yang dimaksud dalam perjanjian. Dalam buku ketiga KUH Perdata, pasal 1237 berbunyi, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang. Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan risiko. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang menerima barang itu. Pasal 1237 hanya dapat dipakai pada perjanjian sepihak saja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Miranda. Selanjutnya, overmatch mempunyai arti keadaan memaksa. Jadi, suatu perikatan jika debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya. Dengan perkataan lain, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena overmatch bukan karena kesalahannya, akan tetapi karena keadaan memaksa. Maka debitur tidak dapat dipertanggunggugatan kepadanya. Dengan demikian, kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi sebagaimana hak yang dimiliki oleh kreditur dalam prestasi. Overmatch dapat terjadi dengan adanya 3 kemungkinan, yaitu karena kehilangan, karena pencurian, atau bisa juga karena iklim. Tetapi di samping salah satu dari ketiga halaman di atas, debitur harus memenuhi persyaratannya bahwa
Yang pertama, dia tidak bersalah. Yang kedua, debitur tidak menanggung resiko, baik karena undang-undang atau karena perjanjian. Yang terakhir, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cara lain. Selanjutnya, kontra. Kontra merupakan suatu perjanjian tertulis. Kontra dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari sebuah perjanjian. Perjanjian diberlakukan karena terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara bernegosiasi dirumuskan ke dalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dalam skala yang lebih luas, kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua belah pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Kontrak tersebut terbentuk seperti suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya kesanggupan. Adapun unsur-unsur perjanjian yaitu A. Adanya para pihak yang melakukan perjanjian. B. Adanya kesepakatan. C. Adanya tujuan yang hendak dicapai. D. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan. E. Ada bentuk tertentu, lisan ataupun tulisan. Yang terakhir, karena adanya syarat-syarat tertentu. Sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.